Sahabat info hari ini, saya akan mengajak Anda untuk bersama-sama menyaksikan keanekaragaman dunia melalui informasi terbaru. Jangan lupa tekan tombol langganan dan lonceng notifikasi, supaya Anda tidak ketinggalan kabar seru berikutnya. KF-21 Boramae adalah pesawat tempur yang dikembangkan oleh Korea Aerospace Industries di Korea Selatan. Proyek ini awalnya dikenal dengan nama KFX, tetapi kemudian diumumkan bahwa nama resmi pesawat ini adalah KF-21 Boramae. Berikut beberapa informasi umum tentang pesawat KF-21. Dikembangkan sebagai pesawat tempur generasi kelima untuk memenuhi kebutuhan Angkatan Udara Korea Selatan dan sebagai proyek kerjasama antara KAI dan Indonesia. Pesawat ini memiliki kecepatan tinggi, ketangguhan, dan kemampuan sensor modern. Indonesia bergabung dalam proyek ini sebagai mitra pengembangan dan investasi. Sebagai bagian dari kesepakatan tersebut, Indonesia juga berhak mendapatkan hak kepemilikan dan berpartisipasi dalam pengembangan dan produksi pesawat ini. KF-21 Boramae diharapkan menjadi pesawat tempur pertama yang sepenuhnya dikembangkan di Asia, menunjukkan kemajuan industri pertahanan di kawasan tersebut. KAI KF-21 Boramae sebelumnya dikenal dengan KFX adalah program pengembangan pesawat tempur Korea Selatan, bermitra dengan Indonesia, untuk menghasilkan pesawat tempur multiperan tingkat lanjut untuk Angkatan Udara Republik Korea dan Angkatan Udara Republik Indonesia. Badan pesawat ini memiliki fitur siluman bila dibandingkan dengan pesawat generasi keempat lainnya, tetapi tidak membawa persenjataan secara internal layaknya pesawat generasi kelima, meskipun internal base dapat diperkenalkan nantinya selama pengembangan. Program ini dipimpin oleh pemerintah Korea Selatan yang berkontribusi sebesar 60% pembiayaan dana program, di mana Indonesia berkontribusi sebesar 20% pada tahun 2010, dan sisa 20% lainnya ditanggung oleh mitra swasta termasuk produsen Korea Aerospace Industries. KAI KFX sendiri merupakan program pengembangan pesawat tempur kedua Korea Selatan setelah FAT-50. Pada bulan April tahun 2021, Purwarupa pertama telah selesai dan ditampilkan dalam upacara rollout di fasilitas pusat KAI di Bandar Udara Sacheon. Dengan nama resmi Boramae, berarti elang muda atau elang tempur. Uji coba terbang perdana dilaksanakan pada tanggal 19 Juli tahun 2022, di mana produksi dijadwalkan dimulai pada tahun 2026. Setidaknya 40 unit pesawat direncanakan untuk siap dikirim pada tahun 2028. Korea Selatan sendiri berharap sebanyak 120 total pesawat telah hadir pada tahun 2032. Tersedia juga untuk pasar ekspor. Di Indonesia, program pengembangan KFX sering disebut sebagai program IFX. Menurut Jakarta Globe, ketika pesawat tersebut telah selesai akan disebut sebagai F-33 Fighting Hawk. Dalam tahap pengembangan awal, terdapat beberapa keterlambatan dan penundaan serta biaya secara ekonomis menjadi perdebatan, namun program ini mendapat perhatian lebih setelah kajian studi yang dilakukan di tahun 2008 dan peristiwa tenggelamnya ROKS Cheonan oleh serangan Korea Utara di tahun 2010. Meskipun program ini memiliki beberapa resiko tersendiri dan biaya per unit yang diperkirakan lebih mahal dibandingkan bila membeli dari produsen luar negeri, peningkatan industri pertahanan domestik dianggap penting secara strategis nasional dan diharapkan dapat memberikan dampak berkelanjutan pada sektor industri teknologi muktahir. Pada tanggal 15 Juli tahun 2010, sebuah kesepakatan kemitraan dengan Indonesia terjalin, dalam wujud pembiayaan sebesar 20% dari anggaran yang diperuntukkan untuk program KFX, kerjasama pengembangan teknologi melalui Dirgantara Indonesia, dan pembelian 50 unit dari sekitar 150-200 unit pesawat yang akan diproduksi. Turki juga mempertimbangkan untuk ikut berpartisipasi dengan pembagian berkisar 20%, tetapi dengan keleluasaan yang lebih daripada tawaran yang telah diberikan oleh Korea Selatan. Pemerintah Korea Selatan menanggung 60% dari pembiayaan anggaran sebagai bentuk komitmen. Sisa 20% lainnya ditanggung oleh beberapa perusahaan domestik maupun luar negeri. Korea Aerospace Industries memenangkan tender produksi dan bermitra dengan Lockheed Martin untuk dukungan teknologi.
Dalam kontrak disebutkan rencana pengiriman pesawat dimulai pada tahun 2026. Pada tanggal 27 Juli tahun 2022, Police Armaments Agency menyatakan bahwa mereka memperhatikan secara seksama pengembangan KF-21, dan kemungkinan akan mengakuisisi tipe Block 2 di masa mendatang. Angkatan Udara Filipina dan Angkatan Udara Peru juga menyatakan minatnya terhadap pesawat ini. Pada tanggal 15 Mei tahun 2023, Defense Acquisition Program Administration mengumumkan bahwa KF-21 telah lolos uji evaluasi tempur sebagai syarat dalam memulai proses produksi di tahun 2024. Dengan purwarupa pertama pada tanggal 19 Juli tahun 2022, keseluruhan 6 unit purwarupa telah berhasil melaksanakan uji terbang perdana hingga tanggal 28 Juni tahun 2023 dan akan melalui beragam uji verifikasi performa. Kontroversi dugaan suap dari luar negeri. Pada bulan Oktober tahun 2009, salah satu pensiunan Jenderal Angkatan Udara Republik Korea ditangkap akibat membocorkan beberapa dokumen rahasia kepada SAP. Mantan jenderal tersebut diduga telah menerima uang suap beberapa ratus ribu dolar atas sejumlah salinan dokumen rahasia yang telah dia foto. Pihak SAP membantah segala keterlibatan. Presiden Lee Myung-bak meyakini oleh karena tindak suap korupsi tersebut membuat anggaran pertahanan naik sebesar 20%. Spesifikasi KF-21. Kru, 1 atau 2. Panjang, 16,9 meter. Rentang sayap, 11,2 meter. Tinggi, 4,7 meter. Luas sayap, 46,5 meter. Jangkauan tempur, 1000 km. Persenjataan, senjata api, 1 tanda kali meriam Gatling M61A2 Vulcan kaliber 20 mm. Titik keras, 10, 6 di bawah sayap dan 4 di bawah badan pesawat. Rudal, rudal udara ke udara, rudal udara ke darat, rudal anti kapal, bom, amunisi konvensional, amunisi berpandu presisi, avionik. Sahabat info hari ini, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk menonton. Jangan lupa tinggalkan komentar di bawah, kami ingin mendengar pendapat Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.